mungkin kelihatannya in one perspective it may look like aku spoiled kids. Mungkin kalau orang yang nggak kenal aku dan kayak cuman tahu aku anak tunggal, kuliah di sini dan lain sebagainya, mungkin kayak wah ini udah pasti nih si Dennis nih pasti udah kacau. Halo Sobat Kontan, kembali lagi bersama aku Indah dan tentunya aku ditemani oleh Pak Jum. Nah, di edisi kali ini kita akan membahas mengenai cara mengelola keuangan ala kaum Z. Gimana nih Po? Aku kemarin dengar nih Po, teman aku cerita kalau misalkan adanya ini, dia ini kelilit utang Po. Jadi kelilit utang? Iya, karena dia ikutin pinjol gitu, pay later, tapi orang tuanya ini nggak tahu gitu. Oh, bahkan nggak ketahuan orang tuanya? Iya. Kasian banget ya. Makanya. Jadi masalahnya kalau anak-anak muda Gen Z itu ya memang banyak stigma ya. Nggak bisa, istilahnya nggak bisa pegang duit lah ya, maunya belanja dulu gitu ya, ngabisin duit itu semuanya ya. Terus udah gitu yang cilakanya udah ngabisin duit, pakai pinjam lagi ya, pinjol lagi. Iya, jadi dia kebingungan gimana nih caranya untuk membayarnya kayak gitu. Kalau pinjolnya ini lah yang legal ya, itu bahkan nanti ujung-ujungnya panjang loh. Jadi dia kalau misalnya nanti suatu hari pinjam buat KPR ya, misalnya dia beli rumah atau gimana. Jadi ketrack di BI Checking. Bukan BI Checking, namanya lupa gue. Pokoknya bukan BI Checking. Tapi intinya namanya jadi kayak kena blacklist di bank-bank gitu kan. Nah, tapi kita sekarang kedatangan tamu ya. Namanya Dennis Louisa Rusli. Benar. Apa kabarnya, Dennis? Baik. Baik ya. Ini mungkin gue bilang contoh langka dari Gen Z. Contoh langka dari Gen Z ya. Yang bisa punya bisnis, bahkan bukan hanya cuman punya bisnis, dia tuh mulai bisnis dari SMP kalau kemarin cerita. Gitu kan. Ini akan menarik ya, bahwa contoh-contoh orang-orang dari Gen Z itu sebenarnya nggak harus jadi hedon loh, nggak harus jadi illiterate dengan masalah keuangan gitu. Pasti kita juga akan lebih membahas secara detail nih gimana sih dari Kak Dennis cara mengelola keuangan ala kaum Z. Oke. Jadi malu. Gimana? Oke. Pertama sih yang paling simple aku track every income yang ada ya. Jadi kayak tahu dulu sumbernya apa aja. Terus bikin budget planning, kayak bulan ini berapa persen nih buat nabung, berapa persen buat kayak daily life. Itu udah dibikin ya? Berarti udah literate ya? Nah, jarang-jarang loh aku ketemu orang yang sudah mulai bikin laporan keuangan pribadi. Betul kan? Benar, actually itu kayaknya mulainya kapan? Pas kuliah sih. Okay. Karena kan kuliah hidup sendiri kan. Terus cuman orang tua cuman taunya ngasih sekian, kita harus bisa manage sendiri. Yang penting tuh kan mencatat biaya. Benar. Kalau pendapatan ya udah ketahuan ya segitu ya. Benar. Biaya yang harus dicatat ini. Sama direncanain sih kayak bulan ini pokoknya hangoutnya cuma boleh berapa kali atau misalnya nggak hangout dulu. Emang dikasih terbatas? Terbatas dong. Berarti udah kayak punya planning bahwasannya kalau misalkan 1 bulan ini harus habisnya segini itu tuh kapan sih mulai sadarnya gitu. Pentingnya kita mencatat bahwa kalau misalkan kita tuh harus memplanning pengeluaran seperti itu untuk budget kayak gitu. Pas kuliah itu sih Kak yang aku bilang. Karena aku pas kuliah hobi jalan-jalan banget kan. Jadi aku biasanya budgetingnya itu meminimalisir kehidupan sehari-hari supaya weekend tuh bisa jalan-jalan gitu. Jadi kayak alokasi budgetnya makannya tuh nggak mahal-mahal gitu. Dari daerah terus kuliah di Jakarta. Iya, dari daerah. Makanya langsung kerasa gitu ya. Kerasa gitu ya. Soalnya tuh kayak pas di rumah kan mungkin pulang rumah tuh udah ada makanan kan. Kita tinggal taunya ngambil nasi doang. Nggak usah bayar kos. Iya, nggak usah makan juga ibaratnya kan nggak bayar kan ya. Udah disediain gitu. Nggak usah bayar laundry juga. Iya. Terus pas ngekos semuanya mesti pikir sendiri kan. Pulang kampus nggak ada apa-apa, mesti pikir mau makan apa, baju mesti gimana, kayak gitu. Itu pas kuliah sih yang kayak kerasa banget. Pakai apa mulainya? Catatnya pakai apa? Pakai aplikasi atau pakai pakai sheets aja, Google Sheets gitu loh. Oke. Google Sheet doang ya. Yang dicatat keluar masuk aja. Iya, gitu. Itu doang. Itu is enough. At that time cukup. Terus pas kuliah
akhirnya kan ketemu teman-teman juga kan, ketemu teman-teman baru, dan pada waktu itu mereka itu bilang bahwa ada yang main saham, ada yang main deposito, ada yang main reksadana gitu. Terus karena aku orang daerah dan di sekolahku itu dulu tidak ada pendidikan soal cara memanage financial gitu kan. Kayaknya semuanya nggak ada. Nggak ada kan. Terus Nggak ada. pas aku udah ngerti, baru aku berpikir kayak kenapa sekolah tuh nggak ada sih pelajaran kayak gini gitu loh. Malah diajarinnya kan dulu basic accounting, terus kayak soal sejarah and everything, which actually important juga. Tapi ini kan kayak practical life skills kan. Survival kit ya. Terus jadi pas aku tahu tuh baru yang ngerti kayak konsep uang and everything. Terus banyak baca buku juga karena aku suka baca. Aku baca Psychology of Money, terus kayak Rich Dad Poor Dad tuh kayak really awakens my perspective sih about money gitu. Ngomong-ngomong, kalau nggak salah Denis itu anak tunggal ya? Anak tunggal, benar. Wow. How to nggak sampai dimanja sama orang tua tuh gimana ceritanya? Ya bisa kan anak tunggal kan. Iya lah ya. Iya emang lah ya. Iya emang ada stigma yang nembak emang seperti itu sih. Melakukan itu tuh lebih karena pendidikan dari keluarga atau dari sekitar atau dari mana sebenarnya? I think kayaknya combination, tapi paling awal pertama pasti dari keluarga kan. Dari kecil juga kalau misalnya mau apa-apa, meskipun anak tunggal, I have to earn it gitu loh. Jadi kayak simple, papa mama selalu kasih, kamu kalau bisa juara kelas baru papi beliin apa, papi beliin apa. Kalau pengen apa mesti nabung sendiri gitu. Atau enggak kayak pengen handphone baru. Enggak gitu. Marah-marah, enggak merajuk. Enggak sih, enggak. At that time sih enggak ya. Enggak. Lebih kayak nabung, terus kalau misalnya nggak cukup baru dibantuin kayak gitu. Biasanya sih pas kecil kayak gitu. Udah dari kecil di seperti itu ya. Padahal sepertinya anak siapa lagi? Ini orang tua mau bisnis segede apapun tetap aja lah. Iya sih, benar-benar ya. Iya. Berarti emang udah dari kapan nih suka kayak investasi atau bisnis gitu itu? Kalau mulai dari bisnis sebenarnya dari SMP, SMA tuh udah hobi banget bisnis. Oh iya. Pokoknya apa aja yang bisa dijual tuh gue jual. Apa aja nih maksudnya? Apa aja. At that time kayak makeup, skincare, terus jualan jasa makeup artist dulu. Lagi SMP? Iya, SMA kalau makeup SMA, artist. okay. Itu actually karena kayak setelah aku lihat lagi banyak banget hal-hal yang aku lakuin itu terinfluence dari internet gitu loh. Kayak misalnya jadi MUA, awalnya aku suka dan interest sama makeup karena nonton YouTube. Jadi at that time banyak YouTuber kayak cari beauty blogger cari gitu. Ini gimana cara supplier gimana? Waktu itu dari Instagram kalau yang skincare. Kalau misalnya jadi makeup artist tuh kebanyakan nontonin ini beauty vlogger gitu loh, kayak tutorial makeup sudah gitu-gitu kan. Terus kayak kepo coba-coba sendiri, terus baik bagus gue mau dong nih make upin gitu-gitu. Tapi kan pada saat SMP nih, itu kan skincare ya, itu apa kamu coba sendiri atau gimana akhirnya sampai kamu bisa berani jual gitu? Gimana ya, jadi kayaknya tuh dulu udah kayak ada beberapa brand yang terkenal kan, kayak Laneige, Nature Republic. Terus aku cuman jual barang-barang yang kayak viral gitu loh. Kayak gitu sih dulu at that time. Berhasil juga ya, kecil-kecil kan? Iya lumayan itu Kak, jadi kayak SMP SMA tabungannya lumayan banyak kan. Oke. Pas kuliah baru kan ngerasain wah budgetnya limited nih, jadi kayak lama-lama mikir lagi pas kuliah karena udah marketnya udah beda, jadi orang-orang yang dulu suka makeup sama aku udah nggak ada di Jakarta ya? Kan pindah aku kan gitu. Jadi udah pinter makeup sendiri. Iya, terus kayak ngapain lagi? Bisnis makanan pernah, terus bisnis makanan tuh maksudnya bikin apa? Jadi dulu, ini lucu banget. Aku ada makanan di Lampung, di hometown aku yang aku suka banget. Apa tuh? Terus risol, tapi dia isinya coklat, Kak. Aneh kan? Okay. Risol terus kayak coklatnya tuh kayak bisa cair kayak lumer gitu loh. Terus namanya risol? Namanya risol coklat. Di Lampung namanya itu. Terus pas aku kuliah, di sini tuh nggak ada kan. Nggak pernah lihat juga. Nggak pernah lihat kan? Risol coklat. Iya, nah terus abis itu aku iseng kayak aku coba beli itu terus dikirim ke Jakarta kan, bisa nggak gitu? Bisa, aku jual ke teman-teman terdekat aku. Wah pada suka banget. Jadi pagi-pagi Kak aku kalau misalnya mau berangkat kuliah ngegorengin risol dulu di kosan. Terus aku bawa sebox gitu kayak jualan risol aja. Terus kayak di kelas pada ambil abis kayak gitu. Awal gitu, nah sampai ditawarin coba dong ikut bazar di kampus gitu kan. Jadi aku kuliah sambil jualan bazar. Jadi kalau misalnya lagi kelas bayar temen buat bantu gorengin kayak gitu. Sampai akhirnya karena lumayan rame, ada orang yang interested sama brand aku.
Brand si udah dibikin Rizal brand ya? ini at that time kan. Brand kecil-kecilan biasa Kak, belum ada hakinya at that time Belum juga. ada hakinya juga. Cuma dia kayaknya ngeliat, wah kayaknya ini peluang yang menarik gitu kan. Terus aku pada waktu itu juga udah mulai coba jualan tas. Jadi kayak tas kebetulan kayak jalannya barengan tas cewek. Oke. Kayak iseng aja kayak Rizal-Rizal gitu. Buat ke sekolah gitu. Buat bawa ke kampus. Bawa ke kampus, sekolah. Enak. Itu karena kayak tasnya rame, jadi kayak udahlah yang makanan gue lepas aja gitu. Capek soalnya ya. Capek banget Kak, sumpah itu capek banget sih beneran. Ikut bazar kan mesti bawa kompor sendiri, gas sendiri. Kita yang lakuin sendiri. Iya kan, semuanya sendiri. Akhirnya kayak dijual, aku jual ke temanku itu. Udah, jadi aku udah nggak ngurusin itu lagi. Jadi dengan modal nol, terakhir aku bisa jual brand itu aku jualnya cuman namanya doang sama kontak suppliernya. Literally cuma itu doang gitu. Terus udah deh sampai sekarang fokus jualan tas dan kayak ini tas apa nih? Tas cewek. Jadi kayak tas kulit gitu kah atau enggak, jadi aku tuh dulu pas kuliah di kampus yang lumayan prestis lah ya. Jadi pada waktu itu semua teman-teman aku tuh pada bawa tasnya tuh yang branded kan. Aku karena dari kampung nih ceritanya kan. Begitu lihat harganya, iya, langsung waduh melonjak saya. Itu kayak bisa buat 1 semester kayaknya ya. Di situ harganya. Terus kayak keresahan pribadi. Aku inget banget ada someone yang pernah ngomong, coba deh lu bikin sesuatu dari hal yang bikin lu resah gitu. So, kayak aku sangat-sangat kesulitan untuk cari tas lokal. Itu ngomong-ngomong, sebut aja kira-kira range berapa? Kalau yang mereka pada beli. Yang mereka pakai ya? Di atas 10 jutaan sih pasti. Iya bener, 1 semester bener. Iya kan, bener kan 1 semester kan? Di atas 10 jutaan. Jadi kayak coba buat cari tas lokal yang menurut aku look-nya itu nggak jauh lah ya. Iya. Yang di market tuh masih kayak kurang update gitu loh Kak ya. Dan kayak ibaratnya kayaknya kurang cocok nih buat ngampus gitu kan. Akhirnya coba buat cari-cari supplier orang yang bikin tas gitu. Coba reseller. Terus rame. Nyarinya di mana? Nyarinya di Instagram. Instagram doang? Instagram searching doang. Aja gitu? Searching aja kayak tas cewek atau apa. Banyak banget lah kan dulu kayak account-account kayak gitu kan. Terus aku orang yang lumayan tidak takut belanja online at that time. Belum ada e-commerce. Jadi kayak ya udah coba aja gitu kan. Iya, coba aja kayak order gitu barangnya gimana. Kayak lihat market juga kan. So aku tanya ke teman-teman aku, lu kalau punya tas kayak gini, menurut lu ini harganya berapa gitu? Dan semua selalu jawabnya di atas daripada harga yang akan aku jual. Jadi kayak wah ini kayak bisa laku. Jual di range berapa? Waktu itu 99.000 deh. Barang pertama aku tuh cuma 99.000. Itu tahun berapa? 2018 Kak. Masih belum jauh. Masih belum jauh kan? Dan actually quality-nya not bad. Untuk barang reseller aku lah ini. Ya, 3-5 tahun ya? Mungkin 3 tahun, 4 tahun lah. Ibaratnya kan 3 tahun, kalau barangnya cepet ceng dibagi 3, setahun cuma bayar 30.000 pakai itu kan. Worth it banget kan gitu. Cuma akhirnya lama-kelamaan karena tidak mau terus-terusan ngambil barang orang, karena kan untuk berkembang kita harus punya barang orisinil kan. Branding sendiri ya. Nah karena aku kuliah marketing, jadi kayak wah ini bisa jadi project juga kan buat diri sendiri nah, gitu. Itu buat ini tugas akhirnya? Enggak, karena aku tugas akhirnya ambil magang, tapi kayak banyak proyek-proyek yang dipakai buat tugas kuliah juga dari si brand tas aku ini gitu. Akhirnya mulai sekarang bikin produk sendiri. Masih sampai sekarang. Sekarang harganya? Udah lebih mahal sedikit. Sekarang 150.000-an, 160.000. Masih tetap murah lah ya. Kan. Terus aku bahkan kayak kasih garansi gitu, kayak garansi apa? Garansi kalau misalnya kulit itu nggak akan ngelupas, even though it's synthetic leather kan. Karena kayak stigma kulit sintetis tuh gampang ngelupas. Itu ada range waktunya buat garansi berapa? 2 tahun. Ada tahun. Buat kulitnya nggak akan ngelupas, ya kan? Terus kayak price-nya make sense gitu. Mau beli? Tapi nih Kak, kalau misalkan di sekarang ini tuh kan udah bisnis, udah ini. Ada nggak sih kepikiran untuk investasi atau finansial di masa depan itu gimana nih menurut Kak Denis? Ada sih, dari dulu juga, dari awal kerja juga kayak udah mikirin ini duitnya buat apa aja ya. Actually awal-awal banget enggak sih. Karena kan jujur aja pasti kayak anak muda megang duit pertama, udah pasti nggak akan bisa disimpan doang. Hedon lah ya. Pasti pengen ngerasain sedikit kayak gue pengen beli barang yang mungkin dulu gue nggak bisa afford gitu-gitu. Kayak pengen proof points ke parents maybe ya. Sometimes ada banyak juga yang kayak gitu sih. Jadi awal-awal aku biasanya spendingnya tuh ke traveling, which aku nggak regret karena menurut aku worth it kayak itu something yang
Banyak dulu karena suka naik gunung kan. Oke. Suka banget. Jadi sudah aku suka ke Itu kayak diving hadiah juga. buat diri sendiri lah ya. Reward. Iya, tapi pada waktu kuliah jadi keterusan reward mulu oke. jadi ya. Tapi kan karena sudah punya planning, jadi bisa pegang itu Iya, ya. jadi kayak Oke. aku planning 1 tahun pokoknya minimal tuh 2 kali untuk berpergian yang pakai pesawat kayak misalnya ke Labuan Bajo, ke Kalimantan. Aku suka banget laut, jadi kayak Dan nyari-nyari yang biasa lah ya, yang paling murah lah ya, pas lagi Benar. rate paling murah lah ya. makanya aku juga suka naik gunung karena murah kan, Oke. murah banget. Kayak buat aku tuh dulu pas kuliah duit 90.000, mungkin kalau teman-teman kampus aku lihatnya buat makan sushi ya. 90.000 itu tiket bus dari Tangerang ke Wonosobo. Wonosobo tuh banyak gunung di situ kan. Jadi kayak aku ngeliatnya 90.000. Jadi lu budgetin berapa untuk liburan? Untuk ke naik gunung paling 400.000 Kak. 400. Oh. Udah all in berapa semua. hari? 3 hari lah. Oh, 3 hari. Tapi udah all in. Udah all in. Terus ya makan hari-harinya kayak biasanya nasi warteg 15.000 gitu. Masak sendiri sih hemat banget juga. Kayak gitu. Terus investasi. Trust Bank, support your financial solution. Trust Bank, give the best to you. Trust Bank, make a better future with Trust Bank. Terus investasi dan segala macam udah mulai dijalanin. Waktu kuliah pertama kali nyoba reksadana. Karena dari informasi yang ku dapatkan itu yang paling kayak aman dan stable kan. Ya udah cobain itu. Terus sama ada deposito juga, tapi itu nggak langsung sekaligus sih. Jadi kayak aku cobain dulu satu one by one, terus kayak baru lihat nih mana yang lebih cocok sama profilku gitu. Ya nanti makin lama makin naik Iya. gitu ya. Pengennya sih ntar lama-lama bisa invest di properti ya, cuman kayaknya mungkin itu long term goal lah ke depannya lah mungkin. Karena kan kebanyakan sekarang juga katanya kaum Z Gen Z. generasi Z nih kebanyakan minum kopi, jadi nggak bisa beli rumah. Aku merasa bersindir sih, soalnya aku suka banget kopi. Tapi nyari yang murah juga. Enggak, kopi bikin sendiri di rumah. Oh, bikin sendiri aja. Hemat kan. Hemat. Karena aku kopinya kopi hitam, jadi easy kan. Cuman air mendidih tuang ke kopi doang gitu. Tergantung binnya ya. Iya bener Tergantung sih. kita dapat binnya yang bagus kan. Bener Iya. kan? Kalau yang kopi bubuk biasa aja ya lebih gampang lagi. Iya, makanya gitu sih. Kalau balik lagi sedikit tentang ke keluarga, aku masih penasaran ya. Gimana sih caranya orang tuanya Dennis ini mendidik ya anak tunggal supaya bisa survive dengan mandiri gitu ya, dengan planningnya sendiri, bahkan udah mencatat, bikin planning kayak gitu. Kan kalau misalnya apalagi anak tunggal lagi balik lagi anak tunggal ya. Ini sekarang kerja apa bisnis dong? Bisnis doang. Oh, nggak kerja ya? Udah cukup sibuk dengan bisnisnya. Sebelum bisnis actually aku kerja. Oh, sempat kerja. Cuman karena udah bisnis terus Kayaknya biar fokus sayang kan. Kan udah dari kuliah gitu. Udah ada loyal customer gitu. Oh, udah punya customer juga. Bisnis dan bikin konten sih actually. Okay. Yang menghasilkan sekarang 2 itu. 2 itu ya. Nggak, maksudnya kalau misalnya dari kayak gitu kan kadang-kadang kan kalau udah punya bisnis apalagi merintis dari SMP gitu ya. Itu kan memang aset lah ya. Tapi kadang-kadang kan ada juga yang nggak bikin apa-apa pas lagi lulus kuliah gitu kan. Terus kerja kan biasanya ya. Kerja, tahu-tahu kerja itu kan mungkin dari dunia kampus ke dunia kerja itu kan genjlong ya. Ngerasain pasti ya. Langsung sama bosnya di-push, suruh kerja dari kayak kerja rodi gitu ya. Kan benar nggak? Iya. Mungkin harapannya jam 8 sampai jam 5 udah pulang gitu kan. Mana bisa kerja sekarang kan gitu kan. Nah, langsung mental gitu, apalagi punya orang tua ya pasti dibayarin lah gitu kan, kalaupun gua nganggur nanti tetap dibiayain. Iya. Nah itu nggak pernah ada dalam pikiran Dennis kan, kenapa bisa begitu ya? Enggak, gimana ya, kayaknya aku juga ngelihat orang tuaku, maksudnya mereka juga fighter meskipun bukan. Jadi nggak ada generasi sandwich dalam keluargamu? Tidak. Oke. You have a Tidak blessed sih. family. Yes, and I know it's a privilege. Makanya kayak mungkin kelihatannya
in one perspective it may look like aku spoiled kids. Mungkin kalau orang yang nggak kenal aku dan kayak cuman tahu aku anak tunggal, kuliah di sini dan lain sebagainya, mungkin kayak wah ini udah pasti nih si Dennis nih pasti udah kacau. Udah kacau lah ya. Iya, cuman actually mereka tuh bisa kasih, kalau aku ngeliatnya mereka bisa kasih aku privilege untuk aku bisa cobain semua hal yang aku pengen coba. To finally decide aku pengen ngapain with my life gitu kan. Karena mereka tidak pernah put me dalam sebuah keadaan di mana aku mesti worry tentang kayak financial keluarga gitu kan. Karena kan kalau sandwich we have to provide for our parents kan. So far selama ini mereka tidak pernah membuat aku untuk khawatir gitu kan, kayak harus aduh ada utang nih gimana bayarin dong. Kayak gitu. Dan aku selalu dibilang bahwa nggak boleh berhutang karena kalau misalnya mau beli barang kalau belum mampu ya nggak usah beli gitu. Jadi sesuai kebutuhan. Iya, sesuai kebutuhan kan. Walaupun teman-temannya udah pada pakai 10 jutaan ke atas ya. Bener. Tapi karena aku nyemplung di dunia tas, jadi pas aku tahu nih, pas aku tahu cost production and everything, dalam hati aku itu cuma beli brand doang. Karena the cost of your goods, of your bag tuh kurang dari 10% ya? 1% ya? Actually 10 sih Kak. 10% ya? 10%. Karena kan udah pasti itu kulit asli kan. Oh karena ada kulit asli. Iya, kalau sintetik tuh udah wah. Tapi nggak coba expand di kulit asli, maksudnya harga yang lebih mahal kayak gitu? Actually lagi pengen coba, cuman modalnya lebih gede kan, jauh. Karena beda itu bisa 10 kali lipat. Anggapan tas sintetis itu 100.000, kulit asli tuh udah 1 pasti juta. 1 jutaan lebih. Oh. Kan lebih dari 10 kali. Iya. Gitu. Jadi kalau dia lihat temennya pakai tas branded. bagus, tas mahal, malah dibikin aja sendiri. Iya, tapi bener-bener. bukan dia nagging sama orang tua untuk minta. Karena kan kebanyakan begitu. Iya. Temenku udah punya ini gitu kan. Iya. Temenku udah punya ini, aku Itu minta tuh dong. kok kayak tantangan di generasi Z tuh tantangannya tuh gimana? Pasti kan gaya hidup. Ya benar. So, pay later lah. Iya kan sekarang tuh gimana tuh? Aku sampai sekarang tuh nggak pernah pakai pay later loh, Beb. Nggak pernah. Takut Takut kebablasan. Lebih kayak belum butuh aja sih. Enggak, gini kuncinya Indah. Kayaknya ya. Nggak tahu, gue harus konfirmasi. Kuncinya karena dia mencatat semua pengeluarannya. Oh iya, jadi Benar. Jadi pada saat nanti dia cek tiap hari kan? Bikin catatannya tiap hari kan? Nah, pada saat nanti dia ngecek, ini ngapain gue bayar gitu kan? Ya, bunga atau apa gitu kan? Ngapain gue bayar gitu kan? Mahal-mahal gitu kan? Mendingan gue pakai buat saving atau mau naik gunung gitu kan? Benar. Dan aku kayak nggak punya rasa keinginan yang tinggi sih untuk barang-barang gitu. Dibikin aja deh ya. Iya, bukan tas, bukan gitu konsumtif tapi dibikin aja deh gitu tapi kan. kan di lingkungan kakak nih itu kan pasti gaya hidupnya wow gitu kan. Iya sih. Tapi karena aku tuh punya teman, jadi kayak lingkungannya kan besar nih kan, kuliah kan teman-temannya banyak. Tapi kayak my super close friends tuh lumayan, what's the word ya? Kayak Supportive. yes, dan kayak lumayan wise dalam memilih pengeluaran gitu loh. Jadi Gitu. bukan yang pada hedon Iya, gitu padahal mereka tuh orang tuanya lebih kayak gimana ya? What's the word ya? Kayak lu nggak perlu kayak gitu. Bokapnya kalau tuh bisa gitu loh. Tapi lu memilih untuk nggak kayak gitu. Mereka tuh gitu. Aku yang mikir kayak aku aja yang ibaratnya kayak cukup aja, nggak, mereka kan berlebih banget nih. Mereka aja nggak kayak gitu loh. Masa gue mau kayak gitu kan? Kayak yang bener aja gitu. Mereka aja bisa sesederhana itu gitu kan. Very low profile gitu. Ini kalau tipsnya dari Dani sendiri untuk berhemat, untuk disiplin dalam keuangan apa? Harus bisa bedain kebutuhan dan keinginan sih menurut aku. Jangan-jangan bahkan Semuanya butuh keinginan. apa juga gak tahu. Ini butuh apa enggak tapi dibeli aja deh. Iya. Terus kayak kalau misalnya udah kepengen tuh menghalalkan segala cara untuk dapetin itu kan nggak boleh. Karena ada satu gengsi sih, lebih ke gengsi. Iya itu benar sih. Gengsi kita tuh harus punya nih. Actually sekarang tuh lebih rame juga, bukan cuma pinjol, Beb. Pinpri, kamu tau nggak? Pinpri. Baru tahu. Pinjaman pribadi. Oh, Lagi rame aplikasi banget juga? di Twitter. Enggak, jadi dia kayak person to person aja, Kak. Oh, Kalau misalnya P2P kan udah P2P aplikasinya. ada aplikasi. Kalau ini tuh ya udah mereka kayak buka di
Twitter aja kayak open pinjaman pribadi gitu. Oh. Bunganya bisa kayak 30% ke atas. Tapi kalau dia kabur, misalkan dia hilang gitu. Diapain kan, sorry? Dia hilang gitu kan, misalnya habis meeting Orangnya terus kabur hilang. maksudnya, mereka tuh udah harus pinjam kayak- kabur itu maksudnya. Ya kan kalau gitu lebih baik. Syaratnya tuh mereka mesti ini post foto foto KTP, selfie sama KTP gitu kan. Ah. Terus kalau misalnya nggak bayar, itu disebarin di Twitter data pribadinya. Yang bisa dipakai sama orang lagi buat daftar pinjol and everything kan. Iya. Oh. Very very dangerous. Dan itu yang buka pintu kebanyakan mahasiswa. Oh, mahasiswa. Iya. Jangan-jangan mahasiswa yang tahu teknologi ya supaya dia bisa Bisa hacking semuanya ya. Oh, Iya kan, karena kan data pribadi kita ini tersebar di mana-mana. lagi rame banget Ngeri. itu sekarang. Oh, ya di kalangan mahasiswa kita Anda. udah berapa puluh tahun. Another kuliah. godaan. Nih, menurut kamu berapa penting sih keluarga dalam pengaruh untuk pengelolaan keuangannya? Penting banget. Ah. Karena kayak mereka kan pertama dan utama ya, lingkungan pertama dan utama. Jadi mindset dan perspektif anak tuh biasanya ngambil dari orang tua kan kebanyakan. Kalau orang tuanya hedon ya anaknya Iya. pasti hedon ya. Nah, papaku tuh dulu very strict with pengeluaran dia gitu. Jadi kayak mungkin strict is a very bad word ya, not strict lah, itu terlalu harsh. Tapi kayak lebih bijak aja dalam pengeluaran gitu kan. Milih lah ya. Milih banget gitu. Ya memang kebiasaan orang tua sih pasti pengaruh sih. Tapi mereka meskipun wise dalam pengeluaran, tapi secara investment and everything sebenarnya tidak terlalu progresif lah menurut aku pribadi ya. Aku justru dapat itu dari om dan tanteku yang mereka tuh di Jakarta kan. Ya, My parents lebih kan banyak bilang ini tuh, ya informasi untuk Yes, investasi. at that time mungkin kayak exposure terhadap akses and information mungkin lebih banyak gitu kan. Iya. Jadi yang ngajarin aku main saham tuh omku. Oh, main saham juga Main sekarang? saham juga. Ya main saham dari omku diajarin gitu. Udah berapa lama? Saham. Mm. Dari pas pandemi. Nah pas pandemi kan aku masih Oh, kuliah. karena 2020. Masih Nggak kuliah. ngapa-ngapain ya? Iya, terus nyobain saham, kripto, Oh, semuanya udah cobain. semua dicobain gitu. Gimana caranya istilahnya apa ya? Kan pasti nyoba ya. Kayaknya risk profile lu kan agak-agak apa ya? Sangat konservatif, gitu kan? Dengan ini ya. Iya. Nggak asal nyemplung gitu kan. Gimana nyoba itu? Kita kan punya portofolio kantong investasi segini misalnya gitu. Kamu sisihinnya berapa itu untuk bisa ya bolehlah nyoba tapi nggak sampai kejeblos gitu. Gimana tuh? Kalau Hitungannya nggak salah tuh dulu per bulan kayak 10% deh kalau nggak salah. dari kantong investasimu. Dan tiap bulan tuh cobainnya ganti-ganti gitu loh. Jadi kayak misalnya bulan ini pengen cobain saham, next month-nya pengen cobain. Jadi nggak jeblung semua gitu ya. Enggak, terus aku pernah, Tapi kan bisa menang banyak tuh kadang-kadang menggoda ya. iya bener. Tiba-tiba returnnya 100% gitu ya. Actually aku pernah tahu Kak. Oh, 100% terus nggak aku TP. Kayak balik lagi. Karena greedy kan. Balik lagi. Human nature kan greedy. Iya. Terus sampai akhirnya jadi modal langsung ngambil lagi sebelum rugi deh. Jadi ya lesson learn aja sih kayak gitu. Kan menurut aku something gitu kayak harus rasain dulu. Orang mau ngomong nggak boleh greedy, pokoknya kalau udah Tapi cuan kan nggak tahu ya. nggak kerasa kan, nggak berasa. Jadi Pada kenyataannya selalu greedy lagi Iya. gitu ya. Oke, nih terakhir nih. Nasihat terbaik untuk Gen Z nih. Yang sekarang mungkin bilang masih banyak yang ugal-ugalan ya. Yang sekarang mungkin bisa dibilang masih banyak yang ugal-ugalan ya mengelola keuangannya. Apa nih kira-kira? disiplin sih Kak menurut aku. Laporan keuangan tadi ya. Iya. Kuncinya ya. Itu. Karena kan kalau nggak dibikin laporan keuangan gimana mau lihat? Benar. Kita juga nggak bisa nge-track juga. Oh, Iya, nggak berapa bisa sih nge-track. pengeluarannya Iya. gitu kan. Budget sebulan nih kebutuhan apa sih yang nggak Apa penting yang gitu. bocor di mana? Iya benar-benar. Dan harus berusaha kayak stick to the plan kan. Hmm. Kalau kita cuma catat doang tapi nggak dilihat Nggak ada terapi. sama aja gitu. Oh ya cuma catat doang habis itu lupa ya. Iya. Kita harus kayak try. Biasanya kalau dicatat doang terus nggak dilihat, at the end nggak nyatat lagi. Bener Bener sih, iya. Nggak nyatat lagi. Oh, udah deh, biarin aja. Kalau dilihat bisa ngerem jadinya kan. Dibuat Bisa next ngerem. month-nya ya. Nah, coba Indah bikin ya. Nah, buat sobat kontan untuk referensinya bisa dilihat di cuplikan yang satu ini. Maksimalkan simpanan dana Anda dengan tabungan Tora dari Citras Bank. Tabungan yang memberikan banyak kebebasan, bebas biaya admin bulanan,
bebas biaya tarik tunai di jaringan ATM Prima dan Bersama maksimum 4 kali per hari, bebas biaya transfer antar bank online, SKN dan RTGS 10 kali per bulan. Dana berkembang tanpa potongan biaya dengan suku bunga hingga 3% per tahun. Citras Bank berizin dan diawasi oleh OJK dan merupakan peserta penjaminan LPS. Oke, terima kasih Kak Denis atas kesempatannya nih udah datang dan main-main ke podcast Kontan. Terima kasih ya Kak. Thank you, aku yang thank you udah bisa sharing-sharing di sini. Sharingnya sangat semoga menginspirasi ya. Inspirasi untuk Amin. para kaum gadget dan yang lainnya gitu kan. Untuk mencontoh nih cara mengelola keuangan yang baik. Nah, buat Sobat Kontan tetap terus ikuti podcast-podcast selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. See you!